Hai, kembali lagi bersama aku. Dan ya akhirnya aku kembali untuk membuat video lagi untuk YouTubeku. Setelah 2 tahun yang lalu ya aku pernah buat video yang judulnya Cara Menjadi Orang Baik. Dan entah apakah kalian mengamalkannya atau enggak gitu. Oke, kali ini aku akan membahas satu lagi tema atau ya judul videonya. Nanti kalian lihat aja, namanya itu prokrastinasi gitu. Pernah nggak sih kalian dalam satu kondisi menunda-nunda kerjaan kalian gitu? Kayak kalian tuh ada tugas sebenarnya, tapi kalian malah milih untuk santai-santai nonton film atau drakor atau main games. Itulah yang disebut sebagai prokrastinasi. Lalu apa sih prokrastinasi itu? Menurut Wikipedia, prokrastinasi adalah tindakan menggantikan tugas yang berkepentingan tinggi ke tugas yang berkepentingan rendah, sehingga tugas-tugas penting itu tidak terselesaikan atau tidak dikerjakan gitu. Atau secara sederhananya adalah kamu menunda tugas sama dengan prokrastinasi gitu. Ada 3 kriteria agar suatu perilaku itu disebut sebagai prokrastinasi, yaitu pertama, harus kontraproduktif. Kontraproduktif berarti ya kegiatan itu nggak produktif gitu. Yang kedua adalah kurang perlu. Maka jadi kegiatan yang kamu lakuin itu nggak perlu-perlu amat gitu. Dan yang ketiga adalah menunda-nunda. Kalau kamu sudah melakukan ketiga kriteria ini atau mungkin kamu sudah mengalami gejala dari salah satunya, maka kamu bisa disebut sebagai prokrastinator atau orang yang melakukan prokrastinator. Lalu apa sih yang menyebabkan prokrastinasi itu? Nah, di sini aku sudah membuat 3 poin ya. Yang pertama adalah kecemasan atau stres. Stres ini tuh bisa bikin orang nggak berpikir jernih gitu. Stres itu cenderung bikin orang-orang nggak bisa ngelakuin kerjaan-kerjaan yang membutuhkan fokus yang tinggi gitu. Jadi orang-orang pasti akan menunda kerjaan mereka gitu, dan mereka malah milih untuk santai, mendengarkan musik atau nonton film dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kurangnya organisasi waktu atau manajemen waktu gitu. Kadang orang itu belum bisa atau nggak bisa membuat manajemen waktu mereka atau membuat jadwal, atau mereka masih sulit untuk memprioritaskan mana hal-hal yang mesti mereka lakukan terlebih dahulu atau hal-hal yang nggak penting-penting amat untuk dilakukan gitu. Nah, dari sini muncullah prokrastinasi. Jadi karena mereka nggak tahu nih mana hal yang penting dilakuin terlebih dahulu, jadinya ya mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka sukai aja gitu. Padahal misal ada tugas, tapi mereka malah sukanya kan tadi yang kata aku bilang, kayak main game atau nonton film gitu, santai-santai, males-malesan. Dan yang ketiga adalah tidak memahami kerjaan itu gitu. Jadi mereka tuh nggak paham mereka tuh mesti kerja apa gitu. Atau mungkin kalau kamu punya PR atau punya tugas kuliah atau PR sekolah dan kamu nggak ngerti tugas itu tuh ngapain gitu, ya kamu nggak akan ngerjain itu lah. Atau mungkin kamu bakal nungguin contekan orang lain. Nah, itu yang bikin kamu menunda kerjaan tersebut gitu. Padahal kalau kamu ngerti sih ya digas kali kamu langsung kerjain hari itu juga. Nah, setelah kalian tahu penyebab-penyebab prokrastinasi itu, sekarang aku kasih tips nih, how to deal with it. Cara mengatasi kegiatan-kegiatan kayak gitu, atau cara mengatasi perilaku-perilaku seperti itu. Yang pertama, manajemen waktu. Kalau tadi faktor yang menyebabkan prokrastinasi itu adalah kurangnya manajemen waktu, nah cara mengatasinya adalah ya coba kamu bikin manajemen waktu sebaik mungkin gitu. Jadi kamu buat jadwal-jadwal kegiatan kamu dalam sehari dan stick with it gitu. Jadi kamu harus disiplin untuk mematuhi kegiatan-kegiatan yang sudah kamu buat, jadwal-jadwal yang kamu buat. Contohnya kamu bikin jadwal dan kamu nentuin kapan kamu mesti bekerja, kapan kamu mesti bersantai, dan kapan kamu mesti istirahat gitu. Dan ya kamu harus disiplin menjalaninya. Kalau enggak ya kamu bakal jadi prokrastinator terus. Yang kedua, jangan menganggap enteng pekerjaan kamu gitu. Jadi semudah apapun kerjaan yang kamu dapatkan atau tugas yang kamu dapatkan, jangan dianggap remeh. Karena ya orang-orang itu cenderung nyepelin tugasnya karena ini mah gampang, ini mah mudah, besok bisa aku kerjain. Padahal tahu-tahu dinanti-nanti, tahu-tahu udah deadline aja. Nah, itu tuh nggak boleh. Nah, itu kan tadi kamu malah nunda-nunda kalau gitu. Jadi ya semudah apapun tugas kamu, kerjain saat itu juga. Kerjakan saat jauh-jauh dari deadline, dan ya kamu kalau sudah mengerjain tugas kamu, ya kamu bisa santai gitu, bisa beristirahat semau kamu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran diri kamu. Bagaimanapun kamu mencari tips-tips cara mengatasi kemalasan, mengatasi menunda-nunda pekerjaan, mengatasi prokrastinasi, tapi tanpa didasari kesadaran dalam diri kamu nggak akan pernah berhasil gitu. Kamu harus sadar, kamu yang punya kontrol penuh atas diri kamu, dan ya kamu harus melakukan hal-hal yang baik gitu. Kamu harus punya tekad untuk mengubah kebiasaan kamu agar tidak jadi seorang prokrastinator kayak gitu. Intinya kamu harus sadar atas diri kamu sendiri, dan kalau kamu sudah bisa mengendalikan penuh diri kamu,
ya insya Allah kamu bisa. Oke, sepertinya cuma itu yang bisa aku sampaikan sekarang. Ya mungkin itu cuma sekedar tips-tips ringan dari aku ya. Sebenarnya banyak banget itu cara apa sih mengatasi prokrastinasi itu. Cuma ya ini aku menyampaikan tips yang menurut aku sederhana dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video.